Sepak bola memang tak pernah lepas dari kumpulan supporter. Kelompok yang memiliki anggota dalam jumlah ratusan, ribuan, bahkan lebih itu selalu setia mendukung tim tercinta. Tidak puas menggelar dukungan cuma di balik layar, mereka yang memiliki jarak bermil-mil jauhnya itu bahkan seringkali rela menghabiskan banyak dana hingga tenaga untuk menyaksikan langsung pertandingan klub idaman. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali kumpulan supporter yang begitu terkenal. Sebut saja Bobotoh, The Jackmania, Bonek, Aremania, Brigata Kurvasud, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya meski terkenal dengan koreo indah dan kecintaan yang amat mengagumkan, kumpulan para supporter tersebut tak jarang terlibat dalam sebuah kerusuhan. Ketika muncul ketidakpuasan akan hasil pertandingan, biasanya akan terdapat segelintir massa yang memulai percikan. Dari situ tercoreng sudah ikatan persaudaraan atas nama sepak bola. Tidak hanya di Indonesia, di Inggris sana juga terdapat sejumlah kumpulan supporter yang kerap berbuat onar. Malah ada satu nama yang saking seringnya ciptakan kerusuhan dan tragedi besar, sampai membuat seluruh warga Inggris takut sekaligus membencinya. Adalah Millwall Bushwhackers. Sudah banyak tentunya yang mengenal kelompok supporter ini. Millwall Bushwhackers yang mendukung tim bernama Millwall memang dikenal jahat dan tak segan untuk berbuat apapun demi menjaga kehormatan tim. Dalam satu masa, terdapat seorang supporter Millwall bernama James Bannon yang diseret polisi bak seekor anjing karena menjadi biang kerusuhan. Secara mengejutkan, dia sama sekali tidak merasa takut dan sangat menikmati statusnya sebagai salah satu anggota kelompok supporter mengerikan itu. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan, "Ini bukan hanya sebuah pekerjaan, ini adalah jalan hidup, ini benar-benar mengasyikkan." Ucapan yang keluar dari mulut James Bannon memang bukan bualan belaka. Dia benar-benar menggambarkan sikap dari kelompok Millwall Bushwhackers ketika menghadapi masalah. Salah satu pentolan Red Army, Colin Blaney, bahkan mengakui bila Millwall Bushwhackers menjadi kelompok supporter di Inggris paling tidak diinginkan. Tidak ada klub yang mau bertemu dengan kelompok tersebut, karena kemungkinan untuk terjadi bentrok sangatlah besar. Hal senada disampaikan oleh salah satu orang terpandang di kelompok Intercity Firm sebagai pendukung West Ham, Cas Pennant. Millwall Bushwhackers disebutnya sebagai kelompok yang sangat lekat dengan aksi kekerasan. Bahkan ia mengatakan, bila kekerasan paling mengerikan yang dilakukan oleh supporter bola, di Inggris khususnya, mungkin berasal dari kelompok Millwall Bushwhackers. Solid nan berbahaya. Millwall Bushwhackers dikenal solid dalam hal apapun. Hal ini terjadi setelah mayoritas supporter berasal dari kalangan buruh. Ya, Millwall bermarkas di London Tenggara yang memang daerah tersebut mayoritas ditempati para buruh yang ada di London. Kita semua tahu bila kalangan buruh dikenal solid. Mereka akan membantu satu sama lain apabila terjadi hal yang tidak diinginkan pada klub kesayangan. Millwall Bushwhackers tak hanya dikenal garang ketika bermain di kandang sendiri. Namun ketika tengah bertandang ke tim lawan pun, mereka akan tetap timbulkan gemuruh yang sama. Tak ada sedikit pun nyali yang ciut, yang ada semangat untuk terus mendukung tim kesayangan semakin membara. Akan tetapi, kembali lagi, dukungan yang diberikan tak jarang tergambar dalam sebuah kekerasan yang dilakukan. Sialnya, mereka tak segan menyerang pemain lawan maupun pihak kepolisian pasca pertandingan selesai. Selain itu, para supporter Millwall tersebut tak jarang membuat kerusuhan di bar sekitar stadion jika tim kesayangannya mengalami kekalahan. Mereka menjadi kelompok yang paling sering membuat kerusuhan dan juga sering mendapat hukuman dari FA. Maka ketika terdapat pertandingan yang menyertakan Millwall, polisi selalu siap menjaga di sekitar stadion. Millwall Bushwhackers sudah memiliki reputasi sebagai kelompok paling ganas sejak awal 1900-an. Ketika itu atau tepat pada tahun 1906, mereka terlibat dalam sebuah kerusuhan bersejarah bersama dengan supporter West Ham. Di laga tersebut sudah terjadi percikan kecil sehingga menimbulkan tensi tinggi sejak bola digulirkan. Perkelahian tak terhindarkan
dan membuat semua penonton yang hadir berlari untuk menyelamatkan diri. Dari perkelahian itu pula, tidak pernah ada kata persahabatan yang terjalin antara supporter Millwall dan supporter West Ham. Berikutnya pada tahun 1920, stadion kandang Millwall pernah ditutup karena kerusuhan supporter ketika melawan Newport County. Itu terjadi karena pendukung Millwall nekat melempar kembang api ke arah kepala kiper Newport County. Sang kiper yang tidak terima kemudian berlari ke tribun dan menyerang pelaku pelempar kembang api. Kerusuhan yang tak terhindarkan, bahkan dilaporkan sampai membuat seorang penggemar pingsan. Kekacauan yang ditimbulkan oleh kelompok supporter Millwall lantas berlanjut ke tahun 1934, 1947, dan 1950. Pada tahun 1985, pendukung Millwall juga pernah terlibat dalam aksi perkelahian hebat dengan pendukung Luton Town. Hal tersebut tidak bisa dihindari karena pendukung Millwall merasa tidak terima setelah timnya alami kekalahan 1-0. Akibat kerusuhan tersebut, ada sebanyak 31 pendukung baik dari Millwall maupun Luton yang diamankan pihak kepolisian. Belum sampai di situ, mereka juga pernah terlibat dalam sebuah perkelahian mengerikan dengan supporter Birmingham pada tahun 2002 dan lagi-lagi terlibat dalam rivalitas berdarah dengan kelompok supporter West Ham United pada tahun 2009. Dalam peperangan tersebut dilaporkan terdapat 20 orang cedera dan 1 orang pendukung Millwall tertusuk pisau. Yang masih segar dalam ingatan tentu ketika deretan polisi menjaga ketat laga antara Millwall melawan Tottenham Hotspur di White Hart Lane pada musim 2016-2017 lalu. Diceritakan, deretan mobil polisi terparkir rapi untuk menyambut sebanyak 4.000 supporter Millwall yang hadir ke Stadion Spurs. Begitu barisan Millwall Bushwhackers tiba, tidak ada satupun yang diperbolehkan mampir ke tempat tertentu di sekitar stadion. Mereka langsung digiring menuju stadion agar tidak terjadi keributan. Benar saja, meski penjagaan yang dilakukan terbilang ketat, ketika penggemar Spurs terus melempar caci ke pendukung Millwall yang dikawal polisi, sempat terjadi keributan antar dua supporter. Beruntung polisi yang sudah melakukan persiapan ekstra berhasil meredam kekacauan tersebut. Berani melawan teroris. Nyali pendukung Millwall kemudian pernah menjadi sesuatu yang paling fenomenal ketika terdapat salah satu anggota mereka yang menantang teroris. Ya, dalam sebuah laporan BBC pada tahun 2017 silam, seorang supporter Millwall bernama Roy Lerner terluka di bagian kepala, dada, dan tangan. Luka-luka tersebut ia dapatkan ketika membela diri melawan teroris di sebuah bar dan restoran bernama Black and Blue yang terletak di Borough Market, Inggris. Roy Lerner kemudian menceritakan kisahnya setelah selamat dari 8 tusukan oleh sekelompok penyerang di London Bridge. Ia melawannya dengan tangan kosong. "Persetan kalian, saya Millwall," kata pria tersebut saat kejadian. "Saya sendirian melawan mereka bertiga. Itulah mengapa saya sangat terluka. Itu hanya saya, mencoba meraihnya dengan tangan kosong dan berpegangan. Saya sedang berayun. Saya ditusuk dan diiris 8 kali. Mereka menghajar saya di kepala, dada, dan kedua tangan saya. Ada darah di mana-mana." Dilaporkan bahwa para penyerang Lerner adalah sekelompok teroris bernama Joseph Zagba, keturunan Italia Maroko, beserta rekannya Kurambut dan Rachid Redouane. Beruntung, pasca kejadian kondisinya terus membaik, di mana dia sekaligus menceritakan bila aksi nekat yang diakuinya takkan pernah ia lupakan seumur hidup. Bagaimana bila Millwall promosi ke Premier League? Dengan beragam kisah yang terbilang mengerikan, Millwall Bushwhackers diketahui menjadi musuh bersama para supporter di Inggris. Total ada 92 kelompok supporter yang sangat membenci keberadaan Millwall Bushwhackers. Lantas bagaimana seandainya bila klub kesayangan tersebut berhasil promosi ke kompetisi Liga Primer Inggris? Mengingat dalam setidaknya kurun waktu 20 tahun terakhir, mereka selalu berkutat di divisi kelas bawah. Yang bakal terjadi tentunya derby London akan semakin panas. Seperti diketahui, London mengirim banyak wakilnya di kompetisi Liga Primer Inggris. Pada musim ini saja, terdapat nama Arsenal dan Tottenham Hotspur, Chelsea dan Brentford, Crystal Palace, dan West Ham.
Menariknya, Millwall yang berada di antara timur dan selatan kota London akan memperebutkan siapa tim yang paling berkuasa di area tersebut. Pertempuran dengan klub West Ham diprediksi akan jadi yang paling ganas, menyusul sejarah keduanya yang terbilang menggelegar. Lalu seandainya terdapat kelompok Millwall Bushwhackers di kompetisi Premier League, maka jelas bahwa potensi terjadinya kerusuhan sangatlah besar. Dari moto yang terkenal dari mereka dengan bunyi, "No one likes us, we don't care," pun kita bisa melihat bagaimana perilaku dan kecenderungan yang dimiliki oleh fans Millwall. Maka, bagaimana sebaiknya skenario ini berjalan? Biarkan Millwall menjadi tim yang terus berkutat di divisi bawah, atau doakan klub tersebut segera pentas di panggung Premier League agar persaingan yang diberikan kompetisi tersebut semakin panas?